Angop, asal ngobrol, tapi bukan sembarang obrolan. Oke, pemirsa, hadir kembali di channel Angop. Ya, channel yang sangat kita cintai, yang penting bagi kita semua. Angop, asal ngobrol, bukan sembarang obrolan. Baik pemirsa, hari ini alhamdulillah saya ditemani oleh tamu yang luar biasa. Kenalkan, di samping kiri saya ada Mas Rayon Sasongko, seorang aktivis sosial yang fokus pada penanganan dan pemeliharaan lingkungan berbasis pengelolaan sampah. Dan di samping saya ada Mas Nafis Munandar, biasa yang selalu menemani saya, politisi muda yang saya doakan selalu moncer dan bermanfaat bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Baik, hari ini kita akan bicara soal salah kaprah pengelolaan sampah di negara kita, khususnya di tengah-tengah masyarakat. Hadir bersama kita Mas Rayon, saya mohon gambarannya. Bagaimana sih pengelolaan sampah di negara kita ini, sampai sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat dan juga tingkat kesadaran tentunya pemerintah dalam memahami dan mengelola sampah ini sehingga betul-betul menjadi sesuatu yang penting bagi kita bangsa Indonesia untuk diperhatikan. Monggo Mas Rayon. Terima kasih Pak Anies. Kami mulai dari mana malah bingung sebenarnya. Ora apa-apa, Pak, asal ngobrol kok itu. Mulai dari hulu hilir sampah ini kan mulai dari penghasil sampah sampai penanganan sampah. Betul. Yang pertama kalau kita bicara di penghasil sampah yaitu masyarakat kita, itu kan sampah harusnya dipilah di dalam sebelum dibuang. Karena harus dibatasi, sampah yang boleh dibuang di TPA itu sampah jenis apa. Contoh kayak besi, logam gitu kan. Tapi kalau besi logam biasanya nggak jadi sampah, Pak. Sudah ada pemulung, sudah ada ini yang bisa diberdayakan, saya kira. Kayak kaca. Ini yang kaca mungkin ya. Terus kemudian ya jenis-jenis yang berbahaya itu sebenarnya kan tidak boleh itu dibuang ke TPA. Oke. Nah itulah yang sebenarnya harus didasari, masyarakat harus tahu posisi itu. Nah salahnya lagi kalau kita melakukan pemisahan, kita di TPA sendiri belum dilakukan pengolahan. Katakanlah di rumah sudah dipisahkan organik, anorganik. Pengangkutan sampah nanti dijadiin satu juga, percuma juga satu truk. Dibuang di sana di satu TPA juga. Ya kan apa gunanya dipilah di depan? Nah, makanya ini harus ada pengelolaan yang mulai dari hulu sampai hilir. Satu. Yang kedua, di pengangkutan saya pikir nggak ada masalah lah, pengangkutan pakai truk biasa. Yang ketiga, di TPA-nya sendiri sekarang. Yang jadi problem sekarang seluruhnya adalah di TPA. Yang pertama, TPA itu dulu awalnya itu kan namanya sanitary landfill atau control landfill. Jadi sampah ditimbun, kemudian dikasih tanah hari itu juga, sore misalnya jam 2 udah pengiriman selesai, ditimbun di atasnya. Harapannya apa? Dia tidak mencemari Lingkungan. Nah, cuman untuk membuat itu juga harus disiapkan pembuangan gasnya. Ada pipa pembuangan gas, kan menghasilkan gas itu metan. Ini kalau nggak ditanganin akhirnya kasus 21 Februari tahun 2005 kalau kita lihat di media jejak digital lah, kita lihat ada longsor yang menewaskan 157 orang di Bandung itu, di Lui Gajah tepatnya, TPA itu 2005. Sehingga 2 desa tertimbun sampah. Ya itulah, jangan sampai terjadi begitulah. Sekarang kota-kota besar yang sekian puluh tahun akhirnya sampahnya sudah mulai menggunung ini. Dan ini mau diapain sekarang? Apakah didiamkan aja biar alam yang akan menyelesaikan? Sampai berapa tahun kalau alam menyelesaikan? Sampai sejauh mana kira-kira alam mampu menyelesaikan dengan sendirinya sampah ini? Sampah yang diselesaikan oleh alam adalah sampah organik. Sampah organik itu ya, di luar plastik dan yang tidak bisa dicerna oleh alam. Tapi keterbatasan bukan kemampuan alam memang sangat besar. Nyatanya dia bisa ngolah. Tetapi produksi ini kan semakin besar, semakin besar. Seiring dengan bertambahnya jumlah manusia di muka bumi ini ya. Pertama dari jumlah penduduk dan gaya hidup. Nah, tidak hanya jumlah penduduk aja yang menimbulkan banyak sampah, gaya hidup. Sekarang ini kalau kita zaman dulu sekolah di kos-kosan makan itu kan tidak perlu online, Pak.
di warung, dikasih piring, makan, nggak menimbulkan sampah. Sampahnya hanya sampah dari buangan yang kita makan. Kalau sekarang kan modelnya sudah online nih. Anak-anak kos sekarang ini keluar makan males, pakai online, mesti dibungkus di situ. Bungkus ini kan menimbulkan sampah pasti. Ada nggak Mas Ryan data yang menunjukkan bahwa ada peningkatan produksi sampah dari individu manusia dari tahun berapa per dekade misalnya, sehingga betul-betul fakta bahwa gaya hidup berimplikasi pada penambahan jumlah sampah tadi? Ada nggak data dari BPP atau dari mana yang menunjukkan adanya penambahan jumlah produksi sampah di masyarakat kita? Kalau kita lihat sekarang tren peningkatan, kalau kita data dari SPSN, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari KSHK. Dari 302 kabupaten kota se-Indonesia, itu kurang lebih 32 juta ton per tahun. 32 juta ton per tahun, berarti kalau ditarik atau dibagi menjadi per hari, di Indonesia ini berarti produksi sampahnya sekitar berapa itu? 32 ton, 2 juta ton dibagi 160. 365 hari kan Pak? Iya. Itu ya kurang lebih 365. Ya 3 jutaan, 1 jutaan. 1 juta ton per hari ya, kita menghasilkan sampah. Oke, berarti ini kan kalau kita tilik dari sini Mas Ryan, memang betul-betul berarti sampah ini kan sangat kompleks, dan saya kira tidak hanya di Indonesia ya. Tapi bicara soal Indonesia ini kelihatannya negara harus hadir Pak Nafis. Sejauh perasaan jenengan, sejauh pengalaman jenengan aktif dan melihat mengawasi birokrasi, sejauh mana sih jenengan kan sudah kungker kemana-mana, dari berbagai macam kunjungan, dari berbagai macam pengamatan, sejauh mana kehadiran negara terhadap pengelolaan sampah di negara kita ini? Yang pertama yang perlu kita lihat ya, bahwa sampah ini dilihat sebagai beban ya. Dilihat sebagai beban. Padahal kalau kita bicara soal beban itu adalah siapa yang mau menanggung beban, ya kan? Jawabannya adalah nggak ada orang yang mau menanggung beban. Bahkan pemerintah sendiri kalau disuruh menanggung beban mana mau kan ya. Ini adalah salah kaprah cara pandang negara terhadap sampah, melihatnya sebagai beban. Padahal kalau misalnya kita lihat produksi sampah itu kan setiap hari, setiap saat ada terus. Setiap detik bahkan. Setiap detik ada terus. Pengelolaan sampah ketika detik ini, saat ini itu masih dikelola murni oleh pemerintah. Baik pengelolaan TPA-nya, baik transportasi dari rumah tangga, dari pengumpulan TPS ke TPA, itu dilakukan oleh pemerintah. Ya. Itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, banyak sekali biaya yang diperlukan. Kalau pemerintah daerah belum sampai detik ini belum pernah melihat bahwa sampah itu adalah bagian dari prioritas yang harus diatasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Artinya sampah itu hanya dilihat, oh sampah beban harus diuruk, setelah diuruk nggak kelihatan sampahnya, berarti bebannya udah selesai. Berarti implikasinya otomatis terhadap anggaran dong. Kan saya juga mendengar teman-teman di dinas-dinas itu seperti seolah-olah ketika dinas lingkungan hidup katakanlah gitu kan, yang ngurusi sampah itu anak tiri dalam konsep APBN itu penganggaran. Betul. Lah ya, maka dari itu kalau jadi pemerintah daerah itu kan atau negara selalu dinilai manakala ia bertambah asetnya, ya kan, bertambah asetnya atau capital expenditure, ya kan. Kalau pemerintah membangun jalan, maka jalan itu dihitung dalam pembukuan sebagai kekayaan negara atau kekayaan pemerintah daerah. Ya, sementara sampah ini kan tidak dilihat sebagai kekayaan, tapi dilihat sebagai beban. Sehingga beban itu bukan menambah kekayaan, tapi mengurangi kekayaan. Itu cara pandang yang menurut saya keliru ya, yang perlu ada breakthrough, perlu ada solusi yang sifatnya permanen dan sifatnya jangka panjang, melihat sampah sebagai kenyataan yang ada terus-menerus dan setiap saat bertambah. Ya, ini mungkin di sini peran kita diskusi dengan Mas Ryan. Ya. Betul. Penting ini. Nih tadi Mas Ryan, Pak Nafis tadi kan mengatakan bahwa negara sudah hadir sebenarnya, gitu ya. Nah, saya ingin tahu dari Mas Ryan, ada nggak satu kota atau satu daerah yang bisa menjadi prototipe yang mungkin mendekati apa? Ideal lah dalam pengelolaan sampah ini.
berdasarkan pengalaman jenengan dalam memperhatikan lingkungan dari sektor persampahan ini. Ya, memang sekarang sudah muncul mulai Perpres. Perpres yang mengatur percepatan pengelolaan sampah nomor 35 2018 kalau nggak salah, bisa dilihat di situ. Kemudian dari situ menetapkan untuk 12 kota. Salah satunya adalah menjadi waste to energy atau waste to electrical. Oke, sampah menjadi energi. Jadi energi atau Sampah menjadi listrik. Menarik ini. Nah, kemudian ini kalau kita lihat dari 12 kota ini, setahu kami yang jalan ini masih setengah-setengah semuanya. Setengah-setengah itu dalam arti belum menuntaskan permasalahan sampah. Artinya sampah ini kan harus dihabiskan ini. Kalau sekarang seperti disampaikan oleh Pak Nafis tadi bahwa sampah itu sifatnya sekarang hanya ditimbun. Dan saya juga yakin bahwa penganggaran di dinas ataupun di mana tidak melakukan pengolahan sampah, tetapi anggarannya pengangkutan sampah. Jadi bukan pengelolaan, Mas, masih pada tahap Bukan pengolahan sampahnya, jadi hanya mengangkut sampah dibuang ke sana. Setelah ditumpuk mau diapain ini? Ya, Hanya didiemin aja. Ya, itu namanya retribusi pengangkutan sampah. Iya, artinya ini kan nggak akan selesai gitu loh Pak. Kalau ini hanya didiamkan, biarkan alam yang akan melakukan sendiri, ya kasihan juga alam untuk menanggung beban itu. Kasihannya kenapa? Satu, harus ada upaya lah sedikit. Oke lah sekarang muncul TPS 3R, TPSD 3R. Itu hanya mengurangi sampah-sampah yang sifatnya apa? Yang mempunyai nilai ekonomis tok. Yang diambil adalah satu plastik, dua kardus, kertas ya. Lah itulah yang ada ekonomis. Nah, terus sekarang barang-barang yang tidak, yang organiknya mau diapain? Ada yang bikin maggot. Oke. Itu berapa persen? Kita kebayang Pak, kalau misalnya per satu kota lah 200 ton per hari produksi sampah. Dibikin maggot katakanlah organiknya diambil 60% gitu. Ada 120 berarti ada kurang lebih 120 ton per hari. Kalau mau dibikin maggot, magotnya sampai berapa itu? Dan siapa yang akan menggunakan maggot off takernya, kan itu persoalannya. Ini nggak bisa secara parsial. Oke, terus misalnya ada contoh beberapa inovasi-inovasi Pak Nafis ya. Di Jawa Tengah ada kayaknya di daerah mana itu yang kemudian jadi batako, kemudian jadi apa namanya? Ya itu. Itu gimana pandangan Mas Ryan? Itu kan juga menarik sebenarnya. Mengolah sampah tidak bisa dilakukan satu prototipe dipakai untuk kota yang lain. Menurut kami begitu. Kasuistik. Jadi kasuistik. Contoh katakanlah dibikin batako ataupun bikin apapun di situ ya. Kalau dia produksinya katakanlah 30 atau 40 sampai 50 ton per hari. Mungkin masih memungkinkan dengan produksi itu. Kebayang kalau itu dipakai untuk kota-kota kayak Jakarta 7 ton per hari. Terus mau dibikin kayak begitu. Terus hasilnya produksinya itu mau dipakai apa? Oke. Jadi persoalannya adalah di end user yang siap untuk menyerap dari hasil-hasil inovasi tersebut ya. Juga yang perlu dipikirkan adalah setiap produk turunan dari olahan sampah itu tidak menghilangkan unsur-unsur berbahaya sampahnya sendiri. Contoh paling sederhana kalau misalnya kita buat paving ya kan, misalnya ada zat berbahaya di situ, maka paving itu kalau terkena air, airnya kemudian terserap oleh tanah dan menjadi air tanah, itu zat-zat berbahayanya juga masuk ke dalam tanah juga. Gitu ya Mas Ryan, sebagai ahli teknis persampahan. Jadi problematiknya sebenarnya tidak hanya di lingkungan aja juga, dari sisi ekonomi juga. Kemudian dari sistem pengelolaannya juga. Oke lah secara kandungannya yang mengandung itu mencemari tanah juga sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Dia kan mesti terjadi sebuah perubahan, dari perubahan bentuk itu bisa menjadi perubahan terhadap turunannya dari kondisi plastik. Plastiknya mungkin enggak, tapi kandungan plastik di situ itu kan juga bisa masih membahayakan karena dia enggak hilang. Mikroplastik. Itu kan enggak hilang. Ini yang jadi problem juga.
Sehingga penggunaan disampaikan oleh Pak Nafis tadi bahwa itu peruntukannya dipakai itu menurut kami juga satu tidak menyelesaikan secara tuntas. Yang kedua juga masih menimbulkan risiko terhadap pencemaran ataupun risiko bahaya terhadap lingkungan kita. Oke, berarti kemudian kita ini kan selama ini jadi menungso kan iso ning kritik ya. Kira-kira supaya penonton, pemirsa juga iki ngomong tok iso ning kritik tok. Kira-kira idealnya sampah itu diapakan? Tadi sudah ada ketemu tadi kan, waste to energy, waste to electric. Nah, itu konsepnya bagaimana? Bagaimana prosesnya? Kemudian siapa yang bisa menggunakan? Dan nanti dari sisi pemerintahan tentunya harus ada kebijakan yang mungkin bisa menjadikan produk-produk elektrik dan apa tadi energi tadi bisa terserap. Kalau enggak ya podo wae Mas. Ada satu prinsip sebenarnya ya. Setiap pengolahan sampah itu per gram, per kilo, per ton harus kembali lagi ke nol. Artinya tidak ada satupun dari sampah itu yang kemudian ditimbun. Terkecuali bahwa itu kemudian membahayakan lingkungan seperti sampah radioaktif kan. Sampah radioaktif itu kan butuh mungkin ribuan, ratusan ribu tahun untuk bisa terurai kan. Lah, di situ yang ada pengecualian-pengecualian yang sifatnya sangat-sangat kecil. Ya, prinsip utamanya tetap kalau dari 1 gram kembali ke nol, ya 1 kilogram kembali ke nol, 1 juta ton juga kembali ke nol lagi. Itu yang harus kita cari solusinya. Oke, dari sini Mas Rayon, tadi Mas Nafis sudah menyampaikan beberapa ide dasar tentang solusi pengelolaan sampah. Nah, ada tadi kembali kepada ide awal kita diskusi, kita ingin berikan sumbangsih baik kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan masyarakat. Kira-kira mekanisme atau teknik seperti apa supaya sampah di negara kita ini kemudian menjadi tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi sesuatu yang bisa dikelola sebagai sebuah kenyataan yang syukur-syukur jadi nol, atau tapi syukur-syukur juga menjadi sesuatu yang bermanfaat lebih. Monggo, mungkin ada beberapa konsep-konsep yang bisa kita tawarkan sehingga nanti bisa kita masuk kepada diskusi lebih lanjut. Ya, kalau menurut kami Pak, untuk penanganan sampah ini karena dia memproduksi setiap hari dan sustainable, berkelanjutan terus, pemanfaatannya juga sifatnya harus yang sama. Betul. Harus sama dengan kondisi itu. Sustainable juga, sustainable continue juga. ya. Tiap hari juga harus terserap juga. Kalau ini terjadi jeda, nggak nyambung antara produksi dan pemanfaatannya, percuma juga jadi. Pasti ada sisa. Iya, ada sisa. Tadi nggak bisa dinolkan tadi. Ya itu kan idealnya, tapi setidaknya kan saya kira butuh proses panjang, tapi setidaknya kan ada bagaimana kita mengarah untuk menuju keseimbangan antara produksi dan pemanfaatan limbah. Hanya ketika produksi sehari katakanlah di satu kota 200 ton. Berarti otomatis kan kita harus mengelola 200 ton. Itu saya kira juga tidak semuanya bisa diolah menjadi energi, menjadi elektrik. Pasti tetap ada namanya apa? Residu. Ya, byproduct. Byproduct. Oke. Kalau residu merupakan produk samping ya Pak ya. Sekarang kan kita bicara dulu di sampahnya sendiri dulu. Di sampahnya sendiri dulu. Antara kebutuhan dan antara produksi dan pemanfaatannya itu kan kaitannya produksi. Oke, sementara itu kita ini dulu. Tapi filosofi dasarnya adalah kalau kita mengolah sampah ini harus dipakai oleh yang setiap hari dipakai. Karena produksinya tiap hari. Sehingga pemanfaatannya harus tiap hari juga dilakukan. Satu. Karena berkelanjutan, ini harus berkelanjutan juga. Kami sepakat kalau katakanlah saya tidak mengatakan bahwa produksi paving jelek gitu ya, enggak. Cuman paving itu kan enggak tiap hari dipakai Pak. Produksinya tiap hari. Artinya ini kan enggak terjadi keseimbangan di situ. Menyalahi teori dasar tadi ya. Ya, filosofi dasarnya enggak ketemu jadinya. Sehingga kita bersyukur di pemerintahan ini membuat Permen SDM kalau saya lihat nomor 12 tahun 2023 Pak. Permen nomor 12 tahun 2023. Permen SDM. SDM. Bunyinya? Bunyinya pemanfaatan bahan bakar biomasa sebagai campuran bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap. Di sini sangat jelas, artinya di dalam permen ini diterbitkan tahun 2003 November, 27 November, artinya masih baru. Ada payung hukum di situ.
yang melindungi bahwa ini bisa dipakai. Sehingga baik pembangkit dan sebagainya ini sudah melakukan co-firing, penyesuaian terhadap pemanfaatan ini biomas. Salah satunya sampah ini kan termasuk bagian dari biomas. Ini bisa dimanfaatkan di situ. Yang bisa memakai adalah pabrik semen, kemudian PLTU. yang besar-besar di situ. Kemudian kalau mau yang agak lebih rendah lagi untuk pengeringan gabah, pengeringan jagung, untuk pengering bahan bakar pengeringan jagung, gabah, kemudian laundry yang Oh menarik nih, iya. itu kan pakai panas kan dia. Dia pakai uap ya, Ya, pakai boiler. Ya, pakai boiler itu kan bisa dipakai. Pabrik tekstil. Nah teknologinya memungkinkan nggak? Secara ekonomi ya, artinya kalau misalnya kita ini sering bisa buat alat, tapi ternyata ketika pada tataran implementasi itu cukup mahal, sehingga ketika seorang pengusaha atau apapun, misalnya katakanlah tadi energi, kita bicara penjual mie ayam, kita dorong untuk menggunakan energi biomasa ya atau Biomasa. terbarukan lah ya, masuk kata terbarukan. Apakah itu ekonomis bagi teman-teman pengusaha atau masyarakat lah? Kalau lihat kondisi sekarang sangat masih masuk skala ekonomis, maksudnya masih memberikan nilai Penghematan dalam tanda petik. tanda penghematan. Pertama ini salah satu pengganti batu bara yang sekarang mulai dikurangi penggunaan fosil. Ini sangat penting sekali karena dengan penggunaan itu sekarang tinggal teknologinya supaya ini lebih murah bagaimana kan begitu Pak. Sehingga makanya muncul sekarang RDF. Jadi istilahnya derived RDF refuse derived sama fuel. Jadi artinya gini, itu keripik sampah dikeringkan. Keripik sampah, RDF sama dengan keripik sampah. Ini mana ini? Sehingga sampah itu dicacah supaya homogen, ukurannya 2 sampai 10 lah itu. Dicacahin gitu supaya agak homogen ukurannya maksudnya. Sehingga terus dikeringkan, itu sebagai bahan bakar. Untuk bahan bakar apa ini? Apakah bisa untuk bahan bakar atau energi rumah tangga? Untuk masak dan sebagainya? Kalau untuk rumah tangga karena nanti ada plastiknya, itu masih ada timbul bau di situ mempengaruhi rasa di situ. Rasa. Cuman kalau yang sifatnya yang organiknya itu aman, maksudnya masih barang-barang organik sama dengan kayak kayu atau yang lain kan. Daun, Ya, kertas. daunan. Terus sifatnya kayak yang sifatnya organik ya daun-daunan itu kan masih memungkinkan untuk sebagai bahan bakar rumah tangga. Cuman yang sekarang yang bisa dimanfaatkan itu sekarang adalah dipakai untuk industri tadi, mengacu pada permen tadi. Dengan industri itu kan kebutuhannya besar nih, pabrik semen misalnya, PLTU misalnya. Itu kan kebutuhannya sangat besar. Begitu kebutuhan besar dengan produksi kita, dia tiap hari produksi. Sehingga yang agak mendekati ekivalen yang memenuhi itu adalah di situ. Nah sekarang bagaimana teknologi membuat RDF itu supaya murah, supaya bisa terserap oleh mereka. Dan memiliki nilai ekonomis. Ya, itu yang paling penting sebenarnya. Nah, makalah kami di sini kunci dari RDF ini adalah di pengeringan sampah. Tapi ini Mas, sampah ini kan barang yang apa ya? Katakanlah kalau kita bicara tonase, mungkin barangnya setumpuk gitu kan. Tapi ternyata ketika kita timbang sedikit, nah ketika kemudian menjadi bahan baku energi, katakanlah tidak semua daerah punya dekat dengan PLTU, tidak semua kota dekat dengan pabrik semen, tidak semua kota memiliki institusi-institusi bisnis yang bisa mengeluarkan itu. Nah, harusnya menurut saya nanti mungkin Pak Nafis bisa itu. Apakah bisa ya? Misalnya pemerintah memberikan subsidi. Jadi perlu subsidi pengangkutan agar hasil produksi sampah di TPA ketika diterapkan teknologi tadi dikirim ke jauh misalnya itu tetap bisa masuk. Makanya sebenarnya di pemerintah sendiri sudah menganggarkan di dalam mata anggaran pengangkutan sampah yang sumber pendananya dari retribusi pengangkutan ya. Retribusi pengangkutan itu dari tempat buangan sampah sementara ya di seputar pusat permukiman dibawa ke tempat buangan akhir. Nah, ini menjadi perlu juga kita pikirkan bersama-sama dan
dicari dasar hukumnya, di mana pemerintah daerah bisa memberikan subsidi dari olahan-olahan, apakah itu menjadi batako, apakah itu menjadi paving atau menjadi sumber energi untuk dibawa ke lokasi-lokasi yang membutuhkan, gitu ya. Saya pikir bukan hal yang sulit dan juga bukan hal yang bukan hal yang Tidak mungkin. ya, gitu ya. Dan harus dilakukan itu. Sebab sampah itu, ya itu tadi, menumpuk terus tiap hari. Kita nggak bisa kita hanya terus berkutat pada anggaran-anggaran tentang pengelolaan stunting, makan bergizi gratis, pendidikan, tanpa memikirkan sampah. Sampah itu menjadi beban, baik bagi ibu rumah tangga, baik bagi anak sekolah, baik menjadi beban juga bagi kepala rumah tangga. Semua orang ini terbebani oleh sampah. Maka dari itu menjadi hal yang sangat-sangat wajar apabila pemerintah juga menganggarkan juga dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Oke, jadi sekali lagi tadi kesimpulan di diskusi singkat ini adalah bahwa sampah masih ada peluang dan kita harus bisa optimis bahwa sampah sebanyak apapun bisa dikelola, asalkan ada keseriusan baik dari masyarakat, dari pemerintah, dan keseriusan itu kan otomatis ada variabel-variabel. Keseriusan dalam soal teknologi, serius dalam soal dana, dan juga komitmen dari semua stakeholder yang ada. Kira-kira begitu ya? Monggo mohon closing statement sebelum kita tutup diskusi singkat ini tentang masa depan pengelolaan sampah di Indonesia. Monggo Mas Ryan. Kalau menurut kami Pak, untuk sampah ini harus menjadikan skala prioritas bagi sebuah daerah. Kalau skala prioritas berarti harus menjadi perhatian semuanya Pak ya. Kepala daerah punya komitmen. Komitmennya. Kalau dianggap penting ya mohon maaf sekali ya, penting semuanya. SDM-nya juga diberikan yang orang yang kapabel betul. SDM di Dinas Lingkungan Hidup. Ya, yang mengelola persampahan lah, entah namanya kalau sekarang mungkin Dinas Lingkungan Hidup gitu ya. Yang kedua penganggarannya. Mulai dipisahkan mana pengolahan, mana pengangkutan, mana pengumpulan. Kalau penganggarannya sekarang hanya bicara untuk apa nih? Ini sudah Dinas Lingkungan Hidup kasih sekian. Untuk apa dulu? Oh pengolahan, nah, pengolahan berarti bicaranya harus mereduksi paling enggak sampah itu dari sekian menjadi sekian kan, harus berkurang kan gitu. Kalau hanya anggarannya mengangkut sampah tok terus dibuang di sana, untuk apa lagi di sana? Kebayang kalau kita sekarang kalau kita diamkan terus sampah ini Pak, tidak dilakukan pengolahan di situ. Nanti menjadi gunung-gunung sampah setiap kabupaten kota. Setiap kabupaten kota. Sehingga itu menjadi problem yang nggak akan selesai. Kita mewarisi beban yang akan datang terhadap lingkungan dan beban kepada masyarakat lebih besar lagi. Jauh lebih besar lagi. Semakin ini makin menumpuk, semakin tinggi, ini menjadi beban lagi. Udah ada pengalaman, kita sudah diingatkan bahwa pernah terjadi longsor yang sampai kejadian 157 orang meninggal itu karena longsor sampah. Ini harusnya kan jangan sampai terulang kembali gitu loh. Oke, siap. Terima kasih Mas Rayon, closing statement-nya. Pak Nafis, ada closing statement terkait dengan masa depan pengelolaan sampah di Indonesia. Ya, pengelolaan sampah di Indonesia itu harus menjadi skala prioritas ya bagi setiap kepala daerah. Kemarin baru kita dengarkan dan juga lihat sendiri adanya banjir di Bekasi, di Jakarta, yang salah satu penyebabnya selain hilangnya resapan di Puncak, itu juga di dalamnya ada juga sumbatan-sumbatan oleh sampah. Artinya apa? Sampah ini adalah bom waktu. Apabila tidak kita atasi sekarang, maka esok hari kita akan memanen problemnya. Maka perlu adanya anggaran yang sifatnya itu bisa kita normatifkan per daerah berapa persen dari APBD digunakan untuk pengelolaan sampah. Apakah nantinya kita manfaatkan teknologi yang ada, itu persoalan yang lain lagi. Tapi norma itu perlu kita standarisasi. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Pemirsa, karena terbatasnya waktu, kita akan berjumpa di episode berikutnya. Kita akan bicara soal dari sampah menjadi energi,
dari sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua sadar bahwa sampah adalah bukan problem 1, 2, 3 orang, tapi problem kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.